Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Cik Lin Fazlina. Korang, apa khabar semua? Okey, semoga korang semua berada dalam keadaan sihat-sihat, walafiat, walaupun di mana korang berada. Okey, hari ni kita dah nak memasuki hari yang hampir seminggu hari ke-6 ke ke-7 kita berpuasa. Okey, Cik Lin harap semua dalam keadaan yang baik-baik, masih lagi kuat, semangat kita berpuasa. Okey, dah lama rasanya Cik Lin tak bersiaran. Dah 4 hari 5 hari Cik Lin tak bersiaran di channel Cik Lin Fazlina ni, jadi macam rindu sangat nak jumpa dengan korang. Maaflah korang sebab keadaan Cik Lin tak berapa nak mengizinkan. Biasalah kan ibu hamil kan, kadang-kadang hari tu okey, kadang-kadang ada hari yang tak okey. Jadi hari ni alhamdulillah Cik Lin pun nampak hari ni agak okey, sihat. Jadi Cik Lin nak bersiaran khas untuk channel Cik Lin. Okey, khas untuk korang semua. Macam biasa Cik Lin akan buat video reaction. Okey, nak tahu apa video reaction yang akan Cik Lin kongsikan, jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Okey korang, hari ni Cik Lin nak buat satu video reaction. Okey, video reaction ni sebenarnya adalah disuggest oleh salah seorang penonton di channel Cik Lin Fazlina. Beliau ada cadangkan pada Cik Lin, Cik Lin react lah satu video 8 tradisi menyambut Ramadan hanya ada di Indonesia. Jadi di video kali ni Cik Lin nak react satu video ni, okey, daripada channel Sapi Betina. Sapi betina. Sapi tu kalau kat sini lembu lembu betina. Sapi betina. Okey, Cik Lin dah subscribe channel ni. So pada korang yang belum subscribe, jom kita subscribe sama-sama. Okey, channel ni berkongsi tradisi menyambut Ramadan hanya ada di Indonesia. Sering ditunggu-tunggu 8 tradisi unik menjelang Ramadan di Indonesia. Jadi jom kita tengok sama-sama, kita tonton sama-sama apakah kemeriahan sambutan bulan Ramadan selalu ada di Indonesia. 3, 2, 1, play. Sapi betina. Delapan tradisi unik menyambut Ramadan yang hanya ada di Indonesia. 8 tradisi menyambut Ramadan yang hanya ada di Indonesia. Kedatangan bulan Ramadan di Indonesia selalu disambut gegap gempita oleh masyarakat luas. Maklum ya Kak, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Ada yang unik loh Kak yang terjadi di masyarakat ketika Ramadan telah tiba. Mereka menyambut bulan istimewa itu dengan meriah. Tentunya beda kota, beda pula tradisi penyambutannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut tradisi tersebut, jangan lupa ya Kak untuk subscribe dan share video dari channel Sapi Betina ya Kak. Dukungan kakak sangat dibutuhkan agar kedepannya channel ini tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut 8 tradisi unik Ramadan di Indonesia versi Sapi Betina. Yang pertama, Nyadran, Jawa. Tradisi ini sangat kental di tanah Jawa, terutama masyarakat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nyadran atau disebut juga nyekar sebenarnya berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu serada yang memiliki arti keyakinan. Masyarakat Jawa memaknai nyadran dari kata sadran yang berarti ruas Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan datang yang ditandai dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan kerabat. Jadi jangan heran ya Kak jika areal pemakaman mendadak ramai ketika mendekati bulan Ramadan. Mereka pasti bersihkan tanah kuburan lah. Ini macam tradisi tradisi kuat kat sana. Yang kedua, Dugderan, Semarang, Jawa Tengah. Masih tentang Jawa ya Kak. Kali ini ada tradisi dari masyarakat Semarang yang disebut Dugderan. Tradisi Dugderan sudah berlangsung lama sejak abad ke-19 loh Kak. Saat ini tradisi Dugderan telah menjadi pesta rakyat yang sangat meriah di kota Semarang. Ada tari japin, karnaval, hingga tabu beduk. Selain itu juga diramaikan kehadiran maskot Dugderan bernama Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah maskot berupa kambing dengan kepala. Wah, sangat meriah sekali ya Kak. Memang meriah lah, meriah sangat. Yang ketiga, Meunggang, Aceh. Meunggang Aceh. Meunggang.
Meogang sendiri merupakan tradisi khas masyarakat Aceh yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Tradisi ini dirayakan selama 3 kali dalam setahun, yaitu ketika awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam tradisi ini, masyarakat Serambi Mekah beramai-ramai memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Selain untuk dimasak, daging ternak yang kebanyakan kambing, sapi, ayam, dan bebek juga dibawa ke masjid untuk dimakan beramai-ramai. Seru banget ya Kak, jadi lebih mempererat tali silaturahmi. Seronok lah macam ni orang kata silaturahmi. Makan beramai kan. Yang keempat, Perlon Unggahan, Banyumas, Jawa Tengah. Perlon Unggahan sendiri sebenarnya sudah berlangsung beberapa abad silam. Biasanya seminggu sebelum kedatangan bulan puasa, masyarakat Banyumas khususnya di Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pergi ziarah ke makam Bonokeling tanpa alas kaki sambil mengusung nasi ambeng. Pengikut adat ini berjalan kaki hingga 30 km dari Cilacap, melintasi perbukitan yang memisahkan Banyumas dan Cilacap. Dalam tradisi ini disediakan makanan tradisional seperti nasi bungkus dan serondeng sapi yang akan direbut oleh masyarakat. Yang kelima, Malamang, Minangkabau, Sumatera Barat. Malamang berarti lemang yang berupa makanan dari beras ketan dan dimasukkan ke buluh bambu beralas daun pisang. Kemudian lemang itu sendiri disiram santan dan dipanggang dengan kayu bakar selama beberapa jam. Walau zaman sudah berganti modern, tradisi membuat malamang masih tetap dilestarikan loh oleh kebanyakan warga di Minangkabau. Seronok tau, satu sedap waktu lemang tu. Jadi tak sabar nak makan. Yang keenam, Balimau, Minangkabau, Sumatera Barat. Balimau. Masih tentang Sumatera Barat ya Kak. Masyarakat di Minangkabau memiliki ritual Balimau, yaitu tradisi mandi memakai air jeruk nipis yang dilakukan di kawasan dengan aliran sungai atau tempat pemandian. Tradisi ini dimaksudkan untuk membersihkan diri lahir batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kakak pasti bertanya-tanya ya, mengapa sih menggunakan jeruk nipis? Alasannya karena berabad silam, masyarakat masih belum mengenal sabun seperti saat ini. Yang ketujuh, Kirap Dandangan, Kudus, Jawa Tengah. Kirap Dandangan mengacu pada tradisi kuno di masa Sunan Kudus loh Kak. Pada zaman dahulu, para santri Sunan Kudus berkumpul di depan Masjid Al-Aqsa untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan awal puasa. Setelah diumumkan, beduk masjid pun ditabuh. Dari sanalah istilah dandangan lahir. Kini ritual tersebut telah menjadi semacam kirap budaya yang dimulai sejak 2 pekan sebelum puasa dan berakhir pada malam hari menjelang sahur pertama. Wah. Yang kedelapan, Megibung, Bali. Megibung, ini kat Bali. Megibung adalah tradisi yang sering dilakukan di Kampung Islam Kepaon, Karangasem bagian timur Pulau Dewata. Tradisi ini awalnya diperkenalkan oleh Raja Karangasem, yaitu I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem pada abad 17 Masehi. Megibung berasal dari kata gibung yang artinya kegiatan saling berbagi. Masyarakat akan duduk melingkar dan makan bersama dengan suguhan nasi dan lauk pauk di atas nampan. Tradisi tersebut biasanya digelar pada hari ke-10, 20, dan 30 hari puasa. Sampai saat ini, Megibung masih dilestarikan loh Kak oleh masyarakat Karangasem. Jadi masyarakat bisa kompak bareng nih Kak. Itulah tradisi-tradisi unik masyarakat Indonesia ketika menyambut dan memeriahkan bulan Ramadan. Beragam tradisi yang khas Indonesia itu menjadi bukti kesekian betapa kaya budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi bangga ya Kak berbangsa Indonesia. Betul. Seharusnya berbangga jadi rakyat Indonesia. Okey. Itulah dia 8 tradisi menyambut Ramadan yang hanya ada di Indonesia. Betul. Memang betul-betul hanya di Indonesia saja yang ada sambutan menyambut Ramadan macam tu. Yang Cik Lin tengok di video tadi tu memang sangat meriah. Sangat meriah dan sangat unik. Especially daripada daerah Jawa. Daerah Jawa tu Cik Lin tengok 2-3 video yang
channel ni share memang sangat meriah. Dengan ada maskot, dengan ada macam-macam aktiviti lah yang mereka lakukan untuk menyambut kedatangan Ramadan tu, bagi membuktikan bahawa mereka sangat gembira menantikan kehadiran bulan Ramadan. Begitu juga di daerah-daerah yang lain, yang di Sumatera Barat, seperti macam cara malemang tadi. Pada Cik Lin tu bakar lemang. Kat sini kita orang panggil bakar lemang. Memang itu tradisi tu pun best sangat. Di video-video yang Cik Lin tengok tu, sambutan-sambutan yang meriah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan tu, memang banyakkannya tu memang aktiviti yang orang kata mengeratkan silaturahim, sambil nak menunjukkan yang bahawanya mereka sangat gembira menantikan kehadiran bulan Ramadan yang akan tiba tu. Jadi mereka lakukan aktiviti-aktiviti yang macam tu untuk meraihkan kedatangan Ramadan macam tu. Memang sangat meriah dan sangat unik. Kalau dekat sini memang tak adalah, secara jujur kalau dekat Malaysia memang tak ada aktiviti macam tu. Memang betul lah hanya ada di Indonesia. Itulah orang kata keunikan yang ada di Indonesia yang tak ada di tempat lain. Betul, Mbak kata admin channel ni, bangga loh menjadi anak Indonesia. Betul. Okey, sekian dulu untuk video reaction kali ni. Okey, kalau korang suka dengan video reaction kali ni, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe. Okey, jangan lupa komen juga dekat bawah, nanti Cik Lin akan baca. Minta maaf kalau Cik Lin tak dapat reply, sebab kadang-kadang memang Cik Lin tak sempat nak reply. Kadang-kadang Cik Lin baca dan Cik Lin like je, sebab keadaan sekarang ni Cik Lin ni menentu. Jadi Cik Lin harap teruskan menanti video-video daripada Cik Lin. Teruskan support channel Cik Lin Fazlina. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.